Sudah muncul, Kak? Ya, Ada Kak? sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak yang tidak sedang berkegiatan, diharapkan bisa membuka videonya agar tertangkap di layar kamera. Dan sebelum memulai kegiatan hari ini, seperti biasa, saya akan meminta kakak-kakak untuk memimpin doa untuk pembelajaran atau untuk tatap maya hari ini. Mangga, siapa Kak yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Oke, mangga, Kak Ridwan. Assalamualaikum, izin kakak-kakak untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Sebelum mulai kegiatan tatap maya ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran serta keberkahan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati, dimulai. Selesai. Mangga. Baik, terima kasih Kak Ridwan untuk memimpin doa pembukaan hari ini. Gimana kakak-kakak hari ini kegiatannya lancar? Alhamdulillah Kak, lancar. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa, Kak Roni? Tadi kebetulan di Kecamatan Majalaya ada ini Kak, kegiatan peringatan Maulid Nabi di Korwil. Wah, satu korwil itu Kak Roni. Majalaya. Iya benar Kak, tadi satu Korwil Bisa. di Majalaya khususnya. Oke. Kakak-kakak, saya izin share screen. Jauh sekali. Sudah muncul, Kak? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah masuk ke tatap maya yang ke-8 ya Kak. Kita itu total ada 19 tatap maya dan ini kita sudah masuk ke 8, berarti sudah hampir setengahnya kita lalui. Sekarang kita masuk ke modul 1.6, modul terakhir di rangkaian modul 1, karena totalnya untuk modul 1 itu ada 6. Jadi ini adalah modul terakhir di modul 1, kita masuk ke modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Izin mengingatkan lagi kesepakatan kita bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera kakak-kakak jika kakak-kakak sedang tidak berkegiatan. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Kakak-kakak diharapkan hadir seutuhnya dalam tatap maya kali ini, menyimak dan memperhatikan. Yang keempat, kita menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Jika ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan, maksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Jika mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini adalah tujuan tatap maya kali ini. Ada dua. Yang pertama, tujuan atau capaian umumnya. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Yang keduanya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita lebih ke menyusun perencanaan pembelajaran atau menyusun modul ajar. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Sebelum saya lanjutkan, sudah ada yang membuka modul 1.6 dan sudah mengeksplor?
Gimana Kak? Sudah ada yang mengeksplor? Sudah Kak, sudah. Sudah ya Kak Lukman ya? Baik, izin saya lanjutkan. Nah, ini untuk agenda kita sesi ini. Yang pertama adalah pembahasan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak-kakak akan pembagian kelompok lagi seperti kemarin-kemarin, seperti itu Kak. Nah, ini adalah rangkaian di modul 1.6 yang kemarin kakak-kakak sudah elaborasi isi dari tanggal 2 itu mulai dibukanya. Elaborasi isi 1 JP, kakak-kakak sendiri belajar, dan ini sekarang kita ada di tatap maya 2 JP. Di sini fasilitator membantu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP ataupun modul yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan, pemandu, dan refleksi. Seperti itu. Nanti ada 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Walaupun ada beberapa yang udah unggah di LMS tadi kalau nggak salah, tapi ada beberapa juga yang sudah di drive. Jadi nanti bisa melalui drive, bisa melalui LMS untuk yang mau ditelaahnya. Kemudian yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP ataupun modul ajar. Baik, kakak-kakak, di sini saya mau bertanya dulu. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu ditimbangkan. Ada 3 yang perlu ditimbangkan. Kira-kira komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran itu apa aja? Boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jadi kira-kira apa aja yang perlu dipertimbangkan? Komponen utama ya Kak ya? Boleh Kak, silahkan ditulis di kolom chat. 1, 2, 3. PP, assessment. Yang ketiganya Kak Lukman? Oh, metode ajar. Oke. PP, assessment, metode ajar. Helmi baru 1 aja nih. Oke, nomor 1-nya pada menjawab tujuan pembelajaran. Karoni juga baru 1 aja nih. 2, 3-nya belum nih Karoni. 2, assessment, kata Kak Helmi. Tujuan, metode, media, menurut Kak Aji. Nah, menurut Kak Helmi, yang ketiganya aktivitas pembelajaran. Oke. Kak Helmi berarti yang pertama tujuan, terus Kak Helmi menjawab yang kedua assessment, ketiganya aktivitas pembelajaran. Kalau menurut Kak Roni itu yang kedua alokasi. Yang ketiganya metode. Oke. Menurut Kak Idris, tujuan pembelajaran, assessment, metode, dan model. Kak Anasa di sini tujuan pembelajaran, metode ajar. Baru 2 nih Kak Anasa nih. Kak Oyok, tujuan yang pertama. Kedua ketiganya belum nih. Kak Oyok. Kak Mar'i, tujuan pembelajaran, metode, dan asesmen. Oke. Ayo 1 menit lagi boleh untuk dilengkapi. Baik. Ini adalah jawabannya, Kak. Nah, 3 hal yang perlu atau 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, betul ya. Yang pertama tujuan pembelajaran. Yang keduanya asesmen pembelajaran. Yang ketiganya
aktivitas pembelajaran. Berarti itu tadi jawaban Kak Helmi yang paling tepat. Oke, bagus sekali Kak Helmi. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, asesmen, serta aktivitas pembelajaran. Nah, di sini ada keterangannya kakak-kakak. Di sini ada anak panah kuning. Maksudnya apa dari anak kuning ini? Dari anak panah kuning ini maksudnya adalah kita seringkali lupa dalam menentukan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Kita lebih sering langsung ke aktivitas pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran, kita jarang melihat tujuannya. Kita juga jarang langsung melakukan asesmen pembelajarannya. Tapi aktivitas pembelajarannya pasti kita lakukan. Seperti itu. Kebanyakannya langsung melompat ke aktivitas pembelajaran. Nah, di sini nanti di backward design ini kakak-kakak diminta atau mempelajari bagaimana caranya untuk mengutamakan tujuan pembelajaran sebelum ke aktivitas pembelajaran. Jadi lebih berurut seperti itu, Kak. Bungkus ya, Kak ya? Fokus. Baik. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu adalah backward design. Karena backward design itu yang pertamanya menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Seperti itu. Jadi dimulainya dari ujung yang akan dicapai. Kira-kira apa nih yang akan kita capai nih? Anak-anak tuh harus bisa apa nih? Peserta didik harus bisa apa? Setelah kita tahu mau apa yang kita capai, maka kita mundur ke belakang. Asesmennya, kira-kira mau gimana nih untuk mencapai tujuan itu? Asesmennya kita harus melakukannya asesmen apa? Apakah observasi, apakah otentik, langsung gitu ya, perilaku atau dan yang lainnya. Nah, kemudian barulah kita lakukan aktivitas pembelajarannya. Dengan kata lain, kita gambarkan contohnya, kita pengen pergi ke suatu tempat. Kita mau pergi ke sekolah lah. Kita mau pergi ke sekolah. Tujuannya adalah sekolah. Kemudian asesmennya di sana kakak-kakak bisa menggunakan kendaraan bermotor, kakak-kakak bisa menggunakan kendaraan mobil ataupun kendaraan umum. Itu hal yang kakak-kakak bisa untuk pilih. Kemudian aktivitasnya ya kakak-kakak melaksanakan berangkatnya. Jika kakak-kakak memilih dengan aktivitas atau berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor, maka pelaksanaannya kakak-kakak melakukan aktivitas berangkat dengan menggunakan motor. Seperti itu gambarannya kakak-kakak. Nah, di sini ada merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ingin ajarkan. Jadi, di sini kita harus mengetahui dulu tujuan akhirnya. Kira-kira apa yang lebih dibutuhkan oleh peserta didik. Kita kadang pengen ngajarin ya, semacam dalam permainan bola besar. Dalam permainan bola besar, kita pengen anak-anak tuh bisa bukan hanya menendang, tapi juga bisa menggiring. Kita pengen menerapinnya pembelajarannya itu melewati kon mungkin seperti itu ya, mereka menggiring zigzag. Terkadang kita pengen mengajarkan seperti itu. Tapi dengan cara apa ya? Dengan cara yang lain, menggiring itu bisa dilakukan dengan cara yang lain gitu ya, Kak. Tidak harus dengan apa yang kita inginkan, tidak harus dengan melewati kon. Mungkin kita bisa menggiringnya dari ujung ke ujung saja ataupun menggunakan dengan metode yang lainnya seperti itu, Kak. Jadi lebih ke tujuan utamanya, tujuan pembelajarannya. Yang penting tercapai, si peserta didik bisa menggiring bola seperti itu. Nah, di sini mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu
untuk mengetahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Jadi tujuannya harus jelas. Peserta didik bisa apa nih? Kemudian yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada fase B, elemen, tampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Coba kakak-kakak boleh mungkin dituliskan di kolom chat, kira-kira kalau misalnya CP-nya seperti ini, kira-kira TP-nya apa nih? Ada yang mau berpendapat? Peserta didik apa gitu loh, menggunakan sistem ABCD. Di sini elemennya terampil bergerak berarti tentang senam. Ini materinya tentang senam. Nah, siswa mampu mempraktekkan, boleh gerak lokomotor jalan, boleh. Karena di sini terampil bergerak ya, Kak Lukman. Yang lain mungkin, kira-kira TP-nya apa nih? Di sini Kak Lukman, siswa mampu mempraktekkan gerak lokomotor jalan. Ini masuk, ini masuk. Ini spesifik. Cuman kalau dari sini terampil bergerak, sepertinya ini masuknya ke senam. Kira-kira kalau ke senam gimana nih? Kak Ridwan mungkin boleh? Gimana Kak Ridwan? Atau Kak Lukman? Tadi Kak Lukman kan tentang gerak berjalan. Kalau misalkan senam di sini gimana Kak Lukman? Oh, siswa mampu mempraktekkan gerak non-lokomotor jalan di tempat dalam senam irama. Kak Helmi, peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak senam irama. Oke, bagus. A-nya itu audiensnya bagus ya. Nah, peserta didik hampir sama di sini. Peserta didik mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di sini yang lebih tepatnya peserta didik mendemonstrasikan. Di sini contohnya seperti ini ya. Tapi bukan berarti jawaban kakak-kakak salah, karena di sini juga peserta didik yang ke Helmi, peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian gerak senam irama itu juga masuk dalam senam seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika tujuan pembelajaran seperti ini, kira-kira asesmen apa yang lebih tepat? Sini asesmen pembelajaran, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Manakah pilihan asesmen yang dapat dicapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kira-kira kalau misalkan kita menggunakan asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, melihat tujuan pembelajarannya, kira-kira cocok nggak, Kak? Kira-kira cocok nggak ya kalau misalkan kita pakai asesmen ini? Kurang tepat, Kak. Kurang cocok ya, Kak Lukman? Betul, betul. Lebih cocoknya apa, Kak? Kalau misalkan boleh tahu nih. Mungkin siswa diberikan video pembelajaran seperti apa namanya rangkaian gerak senam tersebut melalui video pembelajaran gitu, Kak. Jadi kita melihat gerakannya langsung ya, Kak ya? Betul, betul. Oke. Ada lagi dari kakak-kakak yang lain? Menurut Kak Lukman ini kurang cocok nih. Karoni, gimana Karoni? Kalau melihat dari ini, kira-kira cocok nggak Karoni? Kurang cocok Kak, kalau menurut saya juga melakukan dengan pilihan ganda, karena kan di situ tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan, jadi lebih tepatnya ke apa, mendemonstrasikan gerakan, yaitu dengan mempraktekkan gerakan gitu, bukan dengan asesmen tulis pilihan ganda.
Nah, bagus ya, Kak Roni berarti sudah memahaminya. Di sini betul Kak Roni, di sini ada tujuan pembelajarnya mendemonstrasikan ya. Jadi harusnya, aduh, kelewat. Nah, harusnya seperti ini ya kayak asesmen dengan menggunakan rubrik melalui performa rangkaian. Jadi senamnya benar apa enggak. Jadi melihat anak-anak ya praktek langsung, demonstrasi langsung seperti itu ya Kak Roni ya. Betul Kak, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, bagus. Kak Roni menggarisbawahi mendemonstrasikannya itu bagus Kak. Nah, kalau misalkan asesmennya sudah seperti ini, asesmennya dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Berarti aktivitas pembelajarannya gimana nih Kak nih? Kan di sini keterangannya aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Gimana nih Kak? Kira-kira aktivitas pembelajarannya apa nih? Kalau kayak gini. Kalau mohon izin Kak, kalau untuk pendahuluan mungkin itu kan ada aktivitas pendahuluan, jadi siswa itu di treatment dulu untuk melihat video pembelajaran. Kemudian di aktivitas intinya setelah melihat video pembelajaran mungkin siswa bisa berpasangan seperti itu. Jadi sama-sama melihat misalkan coba praktekkan gerakan jalan di tempat misalkan. Ya udah siswa A dan siswa B yang udah mahir nih dan dipasangkan dengan yang kurang mahir misalkan. Jadi ditempatkannya satu kelompoknya di situ gitu. Jadi biar nanti siswa yang kurang mahir ini bisa melihat gerakan yang benar daripada gerakan senam jalan di tempat tersebut. Dan mungkin penutupnya di situ bisa mengevaluasi ya. Di situ guru memberikan treatment ini gerakan yang benar dan mendekati sempurna seperti itu mungkin Kak. Oke, terima kasih. Wah, mantap Kak Lukman. Kak Lukman merangkai aktivitas pembelajarannya dari awal sampai penutup ya. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini tadi Kak Lukman menyebutkan untuk aktivitas intinya membuat kelompok atau berpasangan. Jadi peserta itu mempraktekkan langsung dengan satu orang yang emang sudah hafal atau sudah mahir ditempatkan di salah satu kelompok. Seperti itu Kak Lukman ya? Betul, jadi ada pembagian kelompok di sana antara yang memang siswa udah bagus gerakannya dan siswa yang kurang gitu. Seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi sebagai tutor teman sebaya juga ya Kak Lukman ya? Betul. Oke. Kak Oyok mau menambahkan? Boleh Kak Oyok? Ya, idem aja. Oke, baik. Nah, di sini betul tadi ya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuannya? Jelas ya, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Jadi, tadi yang disebutkan Kak Lukman, ya untuk mencapai tujuan pembelajarannya, kita harus bentuk kelompok, kemudian peserta didik itu melakukan senamnya, atau mempelajari senamnya dengan kelompoknya. Ada juga yang teman yang sudah aktif atau sudah hafal mengajarkan, jadi tutor teman sebaya. Kemudian ya ketika mereka praktek kita panggil satu-satu, kemudian kita nilai asesmennya seperti itu. Seperti itu Kak Lukman ya, secara garis besarnya. Betul Kak, betul. Oke, bungkus ya Kak ya. Siap lanjut. Oke, aman berarti nih backward design berarti sudah pada paham ya. Nah, backward design ini desain mundur. Kenapa mulai dengan tujuan pembelajaran? Karena tujuan pembelajaran ini cakupannya luas. Di sini merencanakan kegiatan pembelajaran itu di akhir, bukan di akhir ya. Ini ada gambarnya kan segitiga terbalik. Harusnya kan segitiga itu yang lancipnya itu di atas ya. Nah, karena kebanyakan kita itu langsung merencanakan kegiatan belajarnya aja. Nah, untuk di backward design ini justru kita dibalik gitu. Jadi tujuan di awal, tujuan pembelajaran di awal, kita masuk ke asesmen, baru terakhir kegiatan pembelajaran seperti itu. Tidak lagi
kegiatan pembelajaran dulu, kemudian tujuan, baru terakhir asesmen. Biasanya kan asesmen itu kita simpannya di akhir. Rata-rata asesmen itu simpannya di akhir. Untuk backward design ini seperti ini, Kak. Mulai dari tujuan, kemudian mengembangkan asesmen, dan yang terakhirnya baru kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah nih, tadi di awal, tadi kan ada 3 langkah di awal, yaitu tujuan, kemudian asesmen, kemudian pembelajaran. Nah, di sini ada langkah selanjutnya. Dalam membuat rencana pembelajaran, kita harus memperhatikan pembelajaran yang kita buat ini memperhatikan diferensiasi atau tidak. Diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi apa aja, Kak? Yang tahu? Karoni, ada diferensiasi apa aja diferensiasi? Mungkin yang pertama ini Kak, diferensiasi analisis. Kak Lukman, diferensiasi apa aja, Kak Lukman? Mungkin diferensiasi proses kali ya, terus kemudian diferensiasi konten di situ, Ya. kemudian Satu ada lagi, Kak? di akhir diferensiasi yang penilaian gitu ya kalau nggak salah. Oke. Baik, jadi yang diferensiasi itu ada 3 ya. Kemarin kita sudah masuk diferensiasi. Ini saya kuatkan lagi, jadi diferensiasi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi proses, kemudian ada juga diferensiasi konten, betul Pak Lukman. Dan yang terakhir itu diferensiasi produk. Seperti itu. Jadi dilihat nih, RPP atau modul ajar yang kita buat ini sudah ada diferensiasinya apa belum? Seperti itu. Diferensiasi proses contohnya berarti tentang proses pembelajarannya. Kalau konten itu kayak kita memberikan pembelajarannya itu dengan apa aja. Apakah hanya buku saja? Berarti kalau misalkan hanya buku saja, tidak ada yang lainnya, berarti kita belum memperhatikan diferensiasi kontennya. Tapi kalau misalkan kakak-kakak memberikan media pembelajaran yang lainnya gitu dengan menggunakan laptop, infocus, atau gambar-gambar selain buku ya. Jadi buku ada, tapi yang lainnya juga ada. Nah, itu berarti kakak-kakak sudah menerapkan diferensiasi konten. Seperti itu. Kalau produk, kakak-kakak lebih ke silakan membebaskan hasilnya apa aja. Betul, Koyok. Boleh video, boleh tulisan, itu yang penting produknya sesuai dengan apa materi yang kita ajarkan. Selain itu, poin nomor 5 ada mengembangkan sumber belajar. Mengembangkan sumber belajar dan memfasilitasi sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, ini biasanya yang selalu hilang. Menyusun rencana keselamatan, kita sebenarnya tidak pernah menuliskan, tapi kita praktekkan. Saya yakin kakak-kakak semua pasti mempraktekkan untuk menyusun rencana keselamatan. Kita ambil contoh. Jika lapangan kita terbuat masih tanah, belum diplester, belum dicor seperti itu, kemudian kakak-kakak akan mengajarkan materinya lari ataupun sepak bola, pasti kakak-kakak akan memeriksa lapangannya seperti itu. Ataupun ketika materi senam lantai, kakak-kakak pasti akan memeriksa ini matrasnya aman apa enggak. Kemudian kakak-kakak juga pasti akan mendampingi sampai peserta didik itu bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kakak-kakak sudah menyusun rencana keselamatan, hanya saja rencana keselamatan ini biasanya tidak dimasukkan
di rencana pembelajaran ataupun modul ajar. Atau mungkin pernah ada yang memasukkan rencana keselamatan? Coba mungkin kakak-kakak pernah ada? Itu biasanya kalau itu apa renang ya. Mungkin. Boleh, gimana Koyok tuh kalau di renang? Ya kalau di renang kan suka ada apa orang-orang yang siap untuk terjun itu kan penyelamatan juga. Oh iya betul Koyok ya. Jadi walaupun tidak langsung tapi sudah ada ya rencana keselamatannya, ada yang siap untuk menyelamatkan jika ada yang insiden tenggelam seperti itu Koyok ya. Iya. Oke, mantap Koyok. Kak Lukman, gimana? Ya Kak, umumnya saya kurang memperhatikan ya untuk penyusun rencana keselamatan ini, tapi memang betul kita sudah pelajari itu, kemudian di lapangan itu sebenarnya kita sudah paham betul ya bagaimana si anak ini agar tetap safety. Nah, kemudian saya ingin bertanya balik, biasanya itu untuk yang menyusun rencana keselamatan di poin yang mana ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lukman. Nah, untuk penyusunan di poin keselamatan itu biasanya memang jarang banget dimasukkan. Tapi Kak Lukman bisa masukkan antara di poin inti yang terakhirnya ataupun Kak Lukman bikin poin keselamatan sendiri. Jadi setelah kan poin-poinnya itu ada A, B, C, D, E, F sampai dengan media ajar, sumber ajar, seperti itu kan ya Kak? Betul, betul. Nah, Kak Lukman bisa selipkan di sana. Jadi rencana keselamatannya menyiapkan P3K atau menyiapkan apa seperti itu. Atau memastikan lapangan tidak ada apa ya namanya? Tidak ada yang membahayakan seperti itu. Memastikan lapangan saja itu udah masuk Kak. Jadi rencana keselamatan ditambahin sedikit ya rencana keselamatan. Di sana kakak-kakak menuliskannya memeriksa lapangan atau memeriksa kondisi alat peraga. Itu termasuk Kak. Karena alat peraga juga kan kalau misalkan alatnya jelek nih udah sobek-sobek itu kan bahaya juga buat peserta didik. Kita ambil contoh bola voli. Bola voli jika bola volinya itu sudah sobek-sobek, sudah pada terkelupas tuh kulit-kulitnya. Kemudian kita mainnya namanya anak-anak ya kayak kadang suka mainnya ngasal. Terus tanpa sengaja kena mata atau kena apa gitu ya. Nah, itu berarti kalau misalkan yang sobek itu tidak ada penanganan, tetap dimainkan bola volinya, berarti kakak belum memasukkan. Tapi kalau misalkan, oh ini mah bolanya udah nggak layak nih, udah sobek-sobek, jangan pakai bola ini. Kemudian pakainya bola yang ini aja, yang masih bagus, atau yang udah gundul, kajenting gundul daripada kena sobekan, mungkin kan seperti itu ya. Nah, itu berarti kan kakak-kakak memeriksa alat peraga ataupun media pembelajaran. Nah, itu sudah masuk ke rencana keselamatan. Gitu Kak Lukman. Jadi Kak Lukman bisa memasukkan di poin di akhir tuh, di akhir poin inti ataupun bikin poin utama lagi gitu Kak Lukman. Gimana? Siap Kak, terima kasih sarannya. Aman ya Kak ya? Bungkus ya? Bungkus. Berarti bisa di mana aja ya? Betul Koyok, boleh di mana aja. Karena kalau misalkan untuk rencana keselamatan ini pada dasarnya jarang untuk dimasukkan. Sunat Koyok. Betul, tapi jika lebih bagus lagi memang kita masukkan seperti itu. Oke, baik. Saya izin lanjutkan ya Kak ya. Iya. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir. Sekali lagi, backward design ini adalah kita pastikan dulu tujuan akhirnya. Apa yang ingin kita capai. Kemudian kita berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiganya, kita akan menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, kita garis bawahi ataupun ini yang dibuat nih Kak. Jadi utamanya backward design ini adalah memulai dari tujuan akhir, rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, dan juga menjadi penerjemah perencana pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang
bermakna. Seperti itu, Kak. Kita masuk ke analisis nih. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis. Kakak-kakak diharap nanti mempersiapkan RPP-nya yang sudah ada ataupun yang masih disusun ya, Kak ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke Jamboard dulu agar penguatannya lebih maksimal. Untuk yang sekarang kita pakai Figma Jamboard lagi ya, Kak ya. Silakan Kak, untuk link Figma Jamboard-nya sudah dikirim. Di sana ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, juga mengapa. Jelaskan juga ya, Kak ya. Kemudian, yang keempat, apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Silakan kakak-kakak bisa mengakses Figma Jamboard-nya. Jika ada yang kesulitan, boleh di kolom chat, atau mau langsung menyampaikan, boleh juga. Yang penting semuanya kegiatan kakak-kakak itu terekam. Karena yang di Figma Jamboard itu nanti akan masuk ke akun Pasil ini, dan Pasil ini dari BBGP. Ataupun kalau misalkan kakak-kakak menuliskan di kolom chat, itu juga akan langsung terekod, ada rekotannya. Kakak-kakak berkomentar langsung, itu juga akan terekod seperti itu. Silahkan kakak-kakak. Oke, Kak Lukman mau langsung? Ya Kak, sebenarnya ini pertanyaan pemantik dari itu ya, di LMS juga ada sama. Jadi Iya, betul, saya Kak. ingin langsung aja ya Kak ya. Boleh Kak Lukman. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, apa yang Ibu Bapak saya harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah saya susun ya. Yang pertama, saya mengharapkan anak-anak pada saat proses pembelajaran itu mendapatkan pengalaman yang berharga gitu. Jadi tidak hanya sebatas lewat aja si materi itu, jadi ada kesan di situ. Jadi saya pengen seperti itu harapan saya. Kemudian yang kedua, tentu saja harapan saya ingin peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kita lanjut, gimana Kak? Sudah? Ya, Apa aman ada? Kak. Aman. Aman. Kemudian untuk yang nomor 2 di situ, bagaimana cara saya mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang pertama, saya bisa mengetahui siswa tersebut sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum daripada asesmen yang saya berikan. Misalkan si anak tersebut secara kognitif sudah mampu berjalan dengan baik, ya di situ secara kognitifnya mungkin nanti saya membuat soal gitu. Jadi gerak lokomotor itu apa? Misalkan salah satu soalnya. Terus dari asesmen psikomotornya atau dari geraknya, di situ nanti di prakteknya bagaimana cara berjalan anak tersebut. Nah, nanti saya di situ menuliskan apakah tubuhnya lurus atau dadanya ke depan atau ke belakang. Nah, itu jadi ada poin-poin di situ. Jadi dari asesmen itu saya mengetahui bahwa siswa saya sudah berhasil atau belum mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang nomor poin 3, apakah perencanaan pembelajaran yang saya susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Ini kan tingkat perkembangan minat. Jadi saya sebelum memulai pembelajaran biasanya itu
Yang pertama melakukan asesmen awal. Jadi misalkan kalau materinya tentang Pencaksilat atau tentang bela diri, jadi saya observasi dulu kelasnya. Jadi di situ ada pengenalan awal gitu dari Pencaksilat tersebut, bagaimana respon anak tersebut. Ya menurut saya setelah melakukan observasi awal, anak-anak berminat. Nah, kemudian eh, yang terakhir itu poinnya apa yang saya maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Nah, ini yang sedikit sebenarnya saya kurang paham juga ya dari pertanyaan ini. Jadi mohon maaf apabila mungkin jawabannya sedikit melenceng apa bagaimana. Jadi menurut teman saya, jadi yang saya maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ini, jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, sangat bagus menurut saya. Jadi kita bisa tahu apa tujuan si anak tersebut mencapai tujuan akhirnya. Misalkan tujuan akhirnya si anak tersebut mampu mempraktikkan passing atas misalkan. Jadi bagus di situ si guru atau saya sendiri bisa lebih variatif dalam memberikan metode pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lukman untuk pertanyaan-pertanyaan refleksinya. Ya, mantap sekali ya Kak Lukman ya, bagus. Untuk jawaban-jawabannya saya juga tadi mengamatinya bagus sekali. Yang diharapkannya tadi jelas ya dari tujuan yang Kak Lukman inginkan. Kemudian cara mengetahuinya dengan Kak Lukman membuat asesmen seperti itu. Jadi kayak benar nggak nih gerakannya nih, lututnya, badannya, seperti itu ya Kak Lukman ya. Kemudian kebutuhannya juga dipertimbangkan. Kemudian yang Kak Lukman maknai dari penyusunan perencanaan juga Kak Lukman menilai untuk perencanaan yang disusun dari tujuan ini sangat bagus ya Kak Lukman ya. Jadi memang agar semuanya kita jelas tersusun rapi gitu dengan memulai dari tujuan pembelajaran. Kakak-kakak selain Kak Lukman ada yang mau langsung menyampaikan? Boleh, silahkan. Selain Kak Lukman mungkin ada lagi yang mau langsung menyampaikan. Di sini udah ada yang menjawab sampai pertanyaan keempat itu Kak Aji Witono. Wah, Kak Ridwan gede-gede banget nih Kak Ridwan. Izin mindahin ya Kak Ridwan ya jawabannya ya. Oke, mungkin satu lagi Kak Aji, boleh Kak Aji? Ya, gimana Kak? Boleh Kak Aji disampaikan di sini boleh. Yang bagian mana Kak? Yang Nomor berapa? pertanyaan refleksi ini yang Kak Aji jawab di Pigma Jamboard. Tadi dilihat udah menjawab sampai nomor 4 ya Kak ya? Ya, soalnya itu juga kan ngambil yang dari LMS. Ya. Boleh Kak disampaikan Kak di sini Kak pertanyaan refleksinya Kak. Jawaban pertanyaan refleksinya. Oh ya, boleh Kak. Kalau ini mah menurut saya pribadi aja. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaannya Bapak susun. Yang saya harapkan kepada peserta didik itu bisa memahami entah itu tingkat pengetahuannya ataupun tingkat keterampilan anak gitu yang saya sampaikan kepada anak didik saya pada saat pembelajaran tersebut gitu kan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Sama, saya juga akan menggunakan asesmen. Biasanya asesmennya ada dua. Satu dari asesmen pengetahuan, berupa soal PG ataupun esai. Kalau keterampilan, saya menggunakan sama dari LKPD. Nanti saya bagi kelompok ke anak-anak. Terus mereka, anak-anak yang dibagi kelompok ini menyelesaikan LKPD secara berkelompok, menyelesaikan tugas-tugas sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD.
Terus yang ketiga, perencanaan Bapak Ibu yang sudah dipertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik jika ia jelaskan, jika tidak kenapa. Kalau saya pribadi belum, karena terbiasa memegang peserta didik yang mohon maaf yang AMBK ABK Yang ABK. kebutuhan khusus, iya kebutuhan khusus, jadi nggak pernah megang, jadi saya tidak mempersiapkan, jarang banget malah ketemunya gitu kan. Terus ke yang yang keempat, jika apa yang Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK, jika dimulai capaiannya akhir yang diinginkan, yang saya maknai saat penyusunan, saya ingin peserta didik paham di pengetahuan dan juga diterampil di keterampilannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu hanya itu aja Kak, hanya 2 item. Lebih fokus ke pengetahuan anak dan keterampilan anak. Mungkin itu aja Kak yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aji untuk penjawaban dari pertanyaan refleksinya. Ya, sama dengan Kak Lukman ya, hampir beberapa poinnya yang disampaikan Kak Aji hampir sama dengan Kak Lukman. Jadi memang rata-rata yang diharapkannya juga dari sini saya baca chat juga harapannya hampir sama, yaitu peserta didik bisa aktif, bisa senang, mengikutinya secara antusias, seperti itu. Jadi bisa proses pembelajarannya itu bisa benar-benar aktif, hidup gitu ya, lebih bermakna bagi peserta didik. Bisa ada apa tadi kata Kak Lukman mah, lebih apa tadi ya, saya lupa kata-kata Kak Lukman tuh. Jadi lebih diingat seperti itu ya Kak Lukman ya. Ya, lebih berkesan gitu Kak. Lebih berkesan, betul. Jadi lebih berkesan. Jadi bisa mengingat terus. Jadi ada kesan dari peserta didik ketika pembelajaran sama Kak Lukman itu. Baik. Kakak boleh sambil dilanjut ya yang belum selesai. Nah, di sini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Kira-kira gimana nih? RPP kakak-kakak ini dari tujuan pembelajaran dulu nggak nih? Iya. SOP-nya harus begitu Kak, secara SOP. Harus begitu ya. Baik. Nah, di sini tujuan pembelajaran mungkin kalau untuk yang materi ini mungkin sudah ada yang menerima ya, ketika PPG biasanya ada nih materi membuat tujuan pembelajaran itu kita harus disusun berdasarkan ABCD. A-nya itu audience, kemudian behavior, kemudian C-nya itu kondisi, dan D-nya itu degree. Seperti yang tadi pertama banget, Kak Lukman tadi menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Yang mana nih, saya lagi nyari. Oh, ketemunya yang Kak Helmi. Nah, di sini contoh yang Kak Helmi tadi, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mempraktekkan rangkaian gerak senam irama. Nah, berarti audiensnya adalah peserta didik. Kemudian behaviornya adalah mampu mempraktekkan. Kondisinya adalah rangkaiannya. Kemudian degree-nya gerak senam irama. Seperti itu. Itu yang tadi Kak Helmi nih. Jadi kita harus atau merumuskan degree-nya itu boleh dengan baik dan benar seperti itu ya. Peserta didik dapat melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat dengan melewati halang rintang dengan baik gitu kan ya. Nah itu tuh behaviornya itu berarti dapat mempraktekkan, kondisinya berarti berjalan, berlari, melompat, degree-nya berarti melewati halang rintang dengan baik. Ada gambaran terkait ini? ABCD ini? Untuk ini Kak, untuk behavior itu maknanya itu apa gitu Kak? Bisa lebih dijelaskan Kak? Behavior itu lebih ke
memahami, mempraktekkan, menjelaskan seperti itu, Kak. Oh, jadi kayak taksonomi belum ya gitu ya? Ya, mungkin lebih ke sana taksonomi belumnya. Jadi lebih ke kan taksonomi belum yang sekarang itu kan ada 3 ya kayak. Kalau nggak salah CP yang terbaru itu ada 3, mempraktekkan, menjelaskan, dan apa ya, saya lupa satu lagi. Jadi lebih masuk ke situnya Kak untuk behaviornya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Siap Kak Lukman. Oke, baik, kita masuk ke analisis. Kakak-kakak di sini akan saya bagi seperti biasa, kakak-kakak menjadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada saat sesi asinkronus. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar yang dianalisis keterkaitan antara tujuan, kemudian asesmen, aktivitas pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Sudah ya, dengan kerangka backward design-nya mah jangan dianggap. Jadi maksudnya seperti ini Kak. Nanti di kelompok, kakak-kakak ini menganalisis. Contoh, RPP-nya Kak Lukman atau modul ajarnya Kak Lukman yang mau dibahas. Nah, kakak-kakak melihat di RPP-nya Kak Lukman yang sudah dibuat itu, ada tidak tujuannya, tujuan pembelajarannya. Jika ada, maka ketikkan tujuan pembelajarannya ada gitu. Kemudian asesmennya ada enggak? Kalau misalkan ada asesmennya, maka dituliskan ada. Kemudian aktivitas pembelajarannya ada. Terus diferensiasinya ada. Terus mengembangkan sumber belajar juga. Jika mengembangkan sumber belajar, maka ditulis ada seperti itu ya. Untuk apa? Untuk modelnya itu dibebaskan. Boleh kakak-kakak membuat dari Word, kemudian membuat kolom. Jadi kolomnya hanya nomor, kemudian terus tujuan, ada dan tidak ada seperti itu. Atau komponen ya, nomor, komponen, kemudian keterangan. Nomor, komponen, keterangan. Di sana nomornya nomor 1. Tujuannya tulis di sini yang ini yang ada di layar ini. Tujuan. Kemudian di keterangannya ada garis miring tidak ada. Kalau misalkan ada berarti ada, kalau misalkan tidak ada tidak ada. Gimana Kak? Paham nggak Kak? Iya Kak, paham. Berarti nanti kita dibagi 3 kelompok itu, masing-masing kelompok misalkan mengirimkan RPP gitu ya Kak ya. Betul, Lalu RPP-nya nanti dilihat satu-satu. kita menganalisis, misalkan kelompok 1 menganalisis RPP bagian siapa gitu ya Kak. Betul Kak. Jadi Baik. contoh yang kelompok 1 punya Kak Lukman. Kalau nggak salah yang mengirim tuh udah ada di drive itu, kalau nggak salah ada 5 yang mengirim di drive. Kak Lukman kan langsung ke LMS ya Kak Lukman ya? Betul Kak, ada di LMS. Kak Lukman kan tidak ke drive. Nah kalau nggak salah di drive itu ada 5. Jadi nanti dari 5 atau 6 dengan Kak Lukman itu kira-kira RPP siapa nih yang mau diangkat. Contoh kelompok 1 ada Kak Lukman sama Kak Roni. Nah, Kak Roni kan sudah mengirim di drive. Kak Lukman kan di LMS. Kira-kira siapa yang mau dimajukan nih kelompok 1 nih? Punya Kak Lukman aja atau mau punya Kak Roni aja, yang penting salah satunya. Nah, kemudian dari RPP-nya salah satu itu kakak-kakak membuat bagan atau tabel. Membuat tabel, tujuannya ada apa tidak, asesmennya ada apa tidak, aktivitas pembelajarannya ada apa tidak, seperti itu aja Kak. Bisa ya? Aman Kak? Siap bungkus. Bungkus ya. Nah, nanti di akhir, jika ada yang tidak ada, contoh nih, ada yang tidak adanya. Contoh, mengembangkan sumber belajarnya. Kalau Lukman tidak ada ceritanya ya. Nah, nanti di bawah tabel itu, perbaikan, tulisnya perbaikan, mengembangkan sumber belajar, seperti itu.
Gimana? Ada gambaran? Ada Kak, ada, siap. Ada ya. Kakak-kakak yang lain gimana nih? Takutnya Kak Lukman saja nih yang paham nih. Kak Roni aman? Siap Kak, sedikit Aman? dari mengerti. Kak Ridwan aman? Kak Ridwan? Kak Ridwan? Kak Insya Oyo? Allah aman Kak. Kak Nasa? Aman ya? Aman Kak, aman. Baik. Seperti biasa saya mau tanya yang pakai laptop siapa Kak? Kak Ridwan pakai laptop? Oke Kak. Pakai ya. Kak Aji pakai laptop? Pakai Kak, pakai. Kak Aji pakai laptop. Kak Ridwan pakai laptop. Satu lagi berarti. Kak Lukman pakai laptop nggak Kak? Enggak Kak, enggak. Enggak ya. Kak Roni pakai laptop Kak Roni? Siap, siap pakai Kak, pakai laptop saya. Pakai ya. Oke baik. Berarti akan saya pisah ya. Kak Roni, Kak Ridwan sama Kak Aji akan saya pisah. Biar ada laptopnya masing-masing. Kak, sebentar ya. Tadi Kak Aji. Kak Aji. Kemudian Kak Aji sudah ngirim ya? Di Drive ya? Saya lupa Drive ada siapa aja. Di Drive sama di LMS sudah Kak. Oh, Kak Aji sudah semua. Oke, aman berarti ya. Kawan kan. Sampai 2345. Sampai 2 ya. Oke. Kak Ridwan pakai laptop, Kak Roni pakai laptop, Kak Aji pakai laptop. Terus ada Kak Aji, Kak Lukman, Kak Roni. Oke, waktunya 20 menit kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak masuk ke roomnya masing-masing. Join room. Silakan Kak Aji dimulai. Oke. Siap. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai. Dari mana dulu? Enggak. Siapa yang mau dibedah RPP-nya?
Saya sambil keliling Kak Haji ya. Siap, siap. Kamar I Kak Randi belum gabung. Nanti tolong diingatkan Kak Haji, Kamar I sama Kak Randi gabung dengan timnya. Siapa, siapa. Gas Kak Haji selesaikan. Sana ke bedah ya. Selesaikan, kami percaya Kak Haji. Suwe. Oh. Kak Randi tak Kak Randi? Ya rangkanan anu ieu. Bagana. Yang penting untuk teman-teman bisa paham secara konsep dulu bagaimana analisis CP untuk menjadikan konten materi ajar yang akan nanti kita ajak menjadi tujuan pembelajaran. Ya, pertama seperti biasa, misalnya nama sini ada asal di sini. Ya udah RPP-san udah ke bedah ya. Ayo main bareng dah. HP mana Ji? Hah? HP mana? Orang mau upload. Deh, nu beda kelompok oge. Terus HPP 1. Ke katanya saya sih nu beda kelompok nggak upload. SMP atau SMA. Kalau SD ada kelas A, B, dan C. Apa Kalau SMP tidak ada kelas D, SMA ada E dan F. tidak ke dalam Jadi pola. saya Geus teh Oh ya, tolong Ji. Alvin, Kak Idris, Lukman, Cing Aroni, usaha. Anu di drive teh. Alvin aya. Kami itu terus muncul Chan. Share screen. Chan. Oke teman-teman, iya RPP na Pak Lukman. Muncul tak muncul? Kelompok. Hah? Muncul ayo. Ji nu lain mic-na rusak gitu Ji. Ingat tuh. Ieu topik we, cicingnya. Topik mana tadi teh?
Komponen. Gimana Kak Aji, ada hambatan? Lagi ngetik dulu Kak di bagian keyword. Yang lain mohon dibantu buat apa menelaah RPP yang saya share screen. Oh, sistemnya dibagi ya Kak ya? Di share ya? Iya Kak, Oke, siap. Lanjutkan Kak Aji. siap.
Mana kakak-kakak yang lain? Sudah ada mengamati RPP kayaknya ini kalau jika sudah ada boleh open mic untuk berkomentar. Nanti saya catat di web, nanti dipresentasikan di setelah selesai acara ini.
Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Kak Lukman. Baik, kakak-kakak sudah masuk ke room semua? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 3 orang lagi nih. Nah, Kak Oyok masuk. Siapa lagi nih yang belum masuk? Kamar I belum masuk lagi nih. 13. Kak Irfan mungkin, Kak. Oh ya, Kamar I sama Kak Irfan yang belum masuk lagi. Oke, baik. Kakak-kakak, untuk selanjutnya kita sesi presentasi. Jadi presentasinya yang sekarang agak sedikit berbeda. Jadi berbedanya adalah nanti kelompok 1 wajib untuk memberi masukan ke kelompok 2. Kelompok 2 memberi masukan ke kelompok 3. Begitupun kelompok 3. Jadi kelompok 3 memberi masukan ke kelompok 1 atau merespon yang kelompok 1. Bisa dipahami, Kak? Bisa, Kak. Siap, laksanakan. Ya. Baik, karena ini waktunya udah lumayan sore, jadi waktunya saya kurangi sedikit untuk waktu presentasi dan juga merespon atau menanggapi total satu kelompoknya 8 menit ya, Kak ya? Siap, Kak. Oke, Mangga. Silakan kelompok siapa yang mau pertama, silakan. Oke, Kak Ridwan. Oke, Kak Ridwan, silakan Kak Ridwan. Baik, terima kasih Kak. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk rekan-rekan yang lain, izin mempresentasikan mungkin ya analisis modul ajar dari kelompok 2, di mana kelompok 2 ini terdiri dari Kak Lukman, Kak Oyok, Kak Irfan, dan saya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dilihat, izin saya slideshow. Ini adalah RPP dari kelompok 2 atau modul ajar di kelompok 2. Untuk pemaparannya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Lukman. Waktu dan tempat, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ridwan sudah memberikan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mohon izin kakak-kakak menyampaikan presentasi dari kelompok 2. Jadi di kelompok 2 ini RPP yang Kak Ridwan boleh di screen ini RPP-nya. Jadi dari beberapa deskripsi dari tujuan pembelajaran, kebetulan di sini saya mengambil materi pembelajarannya yaitu tentang pencaksilat. Alhamdulillah ada untuk yang tujuan pembelajarannya di situ sudah jelas. Kemudian asesmennya juga di sana di RPP ada ya. Untuk asesmennya boleh ke bawah lagi Kak. Nah itu yang bagian asesmen poin G. Jadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di asesmen formatif saya menggunakan observasi harian dan catatan perkembangan murid. Jadi secara proses. Kemudian di LKS untuk mencatat gerakan yang benar dan salah itu di bagian prakteknya. Kemudian untuk yang asesmen sumatifnya di sana saya menggunakan ujian praktik atau demonstrasi teknik tentang pencaksilat yaitu gerak dasar, tentang kuda-kuda, kemudian menendang dan mengelak. Kemudian yang terakhir di situ ada penilaian sikap. Sikap di sini yaitu disiplin dan konsentrasi selama proses pembelajaran. Kemudian untuk yang deskripsi selanjutnya memperhatikan diferensiasi. Boleh Kak Majid ke paling atas ke bagian nomor slide 1. Di situ sebenarnya saya sudah mengelompokkan ya, ada pemetaan kebutuhan belajar murid. Jadi dari kesiapan belajar, minat belajar, dan sampai profil belajar di sekolah saya.
Kemudian di sana dijelaskan hasil analisisnya dan yang terakhir tindakannya. Saya langsung ke tindakannya saja ya, biar mempercepat waktu. Jadi tindakannya yaitu tadi melakukan diferensiasi konten pada materi gerakan dasar pencaksilat sesuai dengan kesiapan belajarnya dengan menggunakan permainan tradisional. Jadi di awal itu pemanasannya menggunakan permainan tradisional bakyak dalam pemanasan. Kemudian melakukan diferensiasi proses yaitu dengan cara melakukan pengelompokan. Ya, ini dikelompokkan bagi siswa yang minat belajarnya tinggi dan yang biasa saja. Dan terakhir yaitu produknya yaitu berupa LK lembar kerja yang mereka kumpulkan di akhir pembelajaran. Dan yang deskripsi yang selanjutnya yaitu mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Jadi saya mengembangkan pemanasan di sini yaitu berupa pemanasan bukan pemanasan yang biasa yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya menggunakan pemanasan permainan tradisional, bakyak atau terumpah panjang. Di sini karena sifatnya fun gitu kan. Jadi si anak itu untuk lebih tertarik gitu dalam pembelajarannya. Tujuannya ke sana sih. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Kariduan, mangga. Hatur nuhun Kak Lukman atas pemaparan materi RPP. Untuk sedikit info ya, ini adalah modul ajar dari Kak Lukman yang sudah Kak Lukman kirim ya Kak ya? Betul Kak, sudah dikirim ke LMS dan Drive. Ya, di mana mungkin saya sedikit melengkapi sedikit, mungkin di mana di sini tujuan pembelajarannya yaitu karena di sini temanya adalah tentang pencaksilat, tujuan pembelajarannya ini dibagi 3. Murid mampu melakukan gerakan dasar pencaksilat yang pertama. Tujuan yang kedua, murid mampu menunjukkan sikap disiplin dan konsentrasi selama latihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, murid mampu bekerja sama dengan teman dalam latihan berpasangan. Itu mungkin dari modul ajar dengan tujuan pembelajarannya dari tema pencaksilat. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, kritik dan masukan, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Jangan dulu diturunin Kariduan. Oh, siap. Nanti ditanggapi dulu dari kelompok 1, kelompoknya Kak Aji. Silakan Kak Aji. Ya gimana Kak? Maaf. Nah, mungkin untuk kelompok 2 bisa ditanggapi oleh kelompok 1 mungkin gitu ya Kak Rizky ya? Betul Kak. Ya mangga bagi kelompok 1 Kak Aji dan rekan-rekan bagi ada tambahan atau yang mau menanggapi dari kelompok 2 tentang modul ajarnya, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk kelompoknya Kak Lukman, Kak Majid, coba ke langkah-langkah pembelajaran. Mohon maaf sebelumnya Kak, izin bertanya, ini menggunakan metode pembelajaran apa ya? Gimana Kak Aji, punten tadi suaranya agak kurang jelas. Ya, saya ulang. Ini metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran apakah ya? Metode pembelajaran lagi ya Kak? mungkin nanti dulu ya, ditampung dulu ya. Ya, Mana lagi mungkin selain dari Kak Aji dari kelompok 1? Cukup mungkin Kak? Cukup kali ya. Mangga waktu dan tempat mungkin Kak Lukman bisa lebih menjelaskan karena mungkin ini RPP atau modul ajar dari Kak Lukman. Yang ditanyakan Kak Aji adalah menggunakan metode apa Kak Lukman? Baik, sebelumnya terima kasih Kak Haji sudah bertanya kepada kelompok 2. Di situ mohon maaf sebelumnya ada ya metode pembelajaran belum saya jelaskan. Boleh Kak Ridwan ke bawah
ke slide yang kedua. Nah, udah cukup, stop. Nah, metode pembelajarannya yaitu yang pertama menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. Kemudian metode yang digunakannya yaitu yang pertama demonstrasi. Jadi kita menyampaikan melalui video pembelajaran ya. Di situ ada gerakan kuda-kuda, ada gerakan menendang, memukul, ada gerakan menangkis, dan ada gerakan elakan. Kemudian latihan praktik setelah melihat di intinya nanti siswa berpasangan gitu melakukan latihan praktik dan observasi serta yang terakhir diskusi. Demikian Kak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Lukman atas pemaparan sanggahan dari Kak Aji mungkin. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak kelompok 1 ataupun kalau tidak ada ya mungkin kita tutup agar efisiensi waktu mungkin ya Kak. Betul Kak Ridwan, pas dah waktunya. Oke. Jadi oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari analisis RPP ataupun modul ajar dari kelompok 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas respon dari kakak-kakak sekalian, terutama dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok yang lain. Ya, Karoni, silakan Karoni. Masih di mute, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Nabil Ali Kak, dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana yang akan kami paparkan tentang pembahasan RPP yang dibuat oleh Kak Idris ya. Izin share screen juga Kak. Baik, nanti untuk pemaparan mungkin akan dipandu oleh yang punya RPP ya, Kak Idris langsung. Sudah muncul, Kak? Iya, sudah Karoni. Nah, ini tadi hasil diskusi kami dibikin seperti ini bagan ya atau tabel, dan untuk bentuk RPP-nya yaitu ini. Ya. Silakan Kak Idris. Iya, terima kasih Karoni sebelumnya. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan dan ada pertanyaan tujuan pembelajarannya itu sudah ada. Jadi peserta didik ini mengenal variasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan yang sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Ini permainan bola voli ya. Terus untuk asesmennya sendiri itu dibagi 3. Yang pertama dari pengetahuan itu menggunakan tes tulis. Terus yang untuk keterampilannya diadakan tes praktik. Dan untuk sikapnya ini kita ngambil yang mandiri dan gotong royong. Jadi ketika saat pembelajaran dilihat seperti apa perkembangan sikap dari si peserta didik tersebut. Nah, lalu untuk aktivitas pembelajarannya ini variasi gerak dasar passing bawah dan yang memperhatikan diferensiasi itu dengan cara memodifikasi media pembelajarannya yang biasanya hanya menggunakan penjelasan dari guru saja tanpa ada gambar ataupun audio visual, jadi ditambahkan dengan gambar sama audio visual biar siswa lebih paham sama gerakan atau materi yang diajarkan. Lalu selanjutnya yang mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Ini ada sumber ajarnya, mulai dari buku, terus link YouTube sama lembar kerja siswa. Mungkin itu saja Karoni, teman-teman. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Kak Idris atas pemaparannya. Mungkin contoh
RTP-nya ini ya, bisa di-share sama saya yang punya Kak Idris. Nah ini, ada muncul ya. Muncul Karoni. Nah ini ya, mulai dari atas, ini TP atau CP-nya peserta didik. Mulai pola mengenal variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor, terus ke asesmen ya, asesmen. Nah ini asesmen, terus lanjut lagi ke apa tadi itu yang ketiga tuh Kak, aktivitas ya, aktivitas sudah dijabarkan ya panjang tentang passing bawah, terus akte diferensiasi tadi sudah menggunakan video. Dan yang terakhir pengembangan sumber belajar fasilitas sumber daya lainnya sudah ada buku ajar, link YouTube dan tempat kerja. Mungkin itu saja Kak Rizky yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Ada tanggapan dari kelompok 1 ya Kak Rizky ya? Kelompok 2 Karoni. Oh kelompok 2, iya, mangga. Mohon izin bertanya Kak, kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang refleksi guru. Di RPP tersebut saya kurang melihat ya, apa refleksinya. Terima kasih. Izin menjawab, Kak Terima kasih Roni. Kak Lukman. Ya, Kak Idris, silakan langsung menanggapi. Jadi sebenarnya ada di refleksi di RPP-nya. Mohon maaf Kak Lukman tadi mungkin tidak terlihat ya. Jadi refleksi gurunya ini ada beberapa pertanyaan menggunakan pertanyaan pemantik. Salah satu contohnya ini, apakah kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik? Terus ini ada 4 pertanyaan pemantik untuk melakukan refleksi guru Kak Lukman. Salah satunya yang tadi. Baik Kak, terima kasih Pak jawabannya. Siap Kak Lukman, sama-sama. Yang share screen-nya ada ya, refleksi peserta didik dan guru ya ini ya. Iya. Gimana Kak Rizky? Sudah cukup atau? Mangga Karoni, kalau misalnya dirasa sudah cukup langsung ditutup saja. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Tadi mohon maaf ada beberapa anggota dari kelompok kami yaitu Kak Idris, Kak Wawan, Kak Nasa, dan saya sendiri Roni, dan siapa ya? Mungkin ada yang belum disebut atau gimana? Hanya berempat Karani Karandi. Berempat kan ya? Karandi Iya. ya. Iya. Itu saja Kak Rizky, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Roni. Untuk selanjutnya kelompok Kak Roni untuk menanggapi kelompoknya kelompok 1 ya Kak ya. Siap Kak, insya Allah. Baik, silakan Kak Irfan. Kak Aji, punten. Untuk kelompoknya Karoni sudah bagus menurut saya pribadi RPP-nya. Walaupun belum lihat secara sebetulnya, tapi menurut saya udah bagus. Haji, untuk selanjutnya kelompok Kak Haji untuk mempresentasikan hasil. Baik Kak, biar saya moderatori. Oh mangga, silakan Kak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok berapa tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? Satu lagi. Ya dari kelompok 3. Ini Satu. Ya pokoknya kelompok itulah yang
Saya akan atau akan dipaparkan terkait RPP yang Bapak Haji sendiri ya, nanti akan memaparkannya. Jadi tidak mengambil dari RPP yang lain, akan memaparkan RPP yang dibuat oleh Bapak Haji sendiri, Kak Haji sendiri. Silakan waktu dan tempat, kami persilakan. KJ mungkin ininya audionya masih di mute apa gimana ini Kak? Lagi ajan mungkin Kak Roni, takut bocor mic-nya sebentar pun. Oh iya siap paham. Oh, maaf Kak. Maaf Kak, baru connect mic-nya. Bisa saya mulai lagi Kak? Oke, kita mulai aja dari awal. Untuk yang pertama, dari tujuan pembelajaran di sini, tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Kakak-kakak boleh lihat secara langsung dan baca langsung seperti apa tujuan pembelajarannya. Untuk materi yang pertama kita angkat adalah di modul ini adalah materi tentang kebugaran jasmani, di mana untuk melatih otot bagian atas untuk kelas 6. Dan untuk asesmennya kita menggunakan 2 asesmen, yaitu asesmen uji pengetahuan, uji pengetahuan dan uji keterampilan seperti ini Kak. Dan untuk sumber ajarnya yang kita pakai untuk RPP saya pribadi ini, untuk sumber ajarnya kita yang pertama ngambil dari kanal YouTube. Satu lagi saya lupa untuk menaruh PowerPoint tulisannya. PowerPoint nanti saya akan terapkan karena untuk memberitahu bagaimana cara latihan kebugaran jasmani. Untuk fasilitas sarana prasarana yang pertama ada lapang, yang kedua untuk alat bantunya seperti alat tulis, laptop, monitor dan fokus, kon dan juga LKPD dan juga bar. Untuk sumber daya lainnya, untuk kerangka backwardnya mungkin saya belum memakainya kayaknya, karena masih mengacu dengan RPP yang sebelumnya Kak. Belum belajar untuk ke sana, untuk kerangka backward ya.
mungkin itu Kak presentasi dari RPP saya ataupun modul ajar saya. Mungkin ada kelompok lain untuk menanggapi, emang enggak? Terima kasih atas pemaparannya Kak Aji dari RPP yang telah dipaparkan. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, tidak ada Kak mungkin Kak? Tambahan aja mungkin Kak, sedikit dari kelompok Tambahan, kami. silakan Ya. Karoni. Tadi kan tadi juga sudah mengingatkan bahwa dari rangkaian RPP yang beliau susun itu belum ada yang dari backwardnya ya. Nah itu saja sih mungkin nanti untuk bisa dilengkapinya lagi ya, supaya nanti ada yang bisa masuk dari susunan backwardnya. Itu saja sih Helmi menurutnya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Karoni. Aji mic-nya dimatikan dulu Kak, bocor. Maaf Kak. Terima kasih Karoni atas penambahannya. Mungkin dari kelompok kami dari 3 komponen wajib yang harus ada dalam RPP mungkin sudah ada semua. Tapi hanya saja satu yang tidak ada terkait tentang kebutuhan khusus peserta didik mungkin Kak. Dari yang lain seperti perkembangan motorik, minat bakat itu sudah ada. Mungkin hanya kebutuhan khusus peserta didik saja yang tidak ada dari RPP KAJ. Terima kasih. Ada lagi? Cukup mungkin Kak Helmi. Oh, cukup. Terima kasih Kak Haji atas pemaparannya. Segitu pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Helmi sudah membawakan presentasi yang terakhir. Izin melanjutkan presentasi yang saya Kak ya. Izin melanjutkan materi. Muncul Kak? Aman, muncul. Aman ya? Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melakukan presentasi. Ini kita lewat. Nah, untuk selanjutnya kita tahap lakukan. Nah, di tahap lakukan ini, kakak-kakak silahkan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP ataupun modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus sekarang. Nah, kemudian kakak-kakak diminta untuk mengunggah hasil perbaikan RPP ataupun modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Jadi, hari ini atau tadi kita sudah analisis, kemudian ada sedikit perbaikan, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Helmi di terakhir, masih ada yang harus diperbaiki atau ditambahkan terkait RPP-nya Kak Aji. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan, termasuk kakak-kakak yang lain juga yang belum sempat mengunggah ya. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6 ini, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi kakak-kakak diberikan waktu pengerjaan yang akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi maksudnya seperti ini Kak, RPP ini atau RPP yang kakak buat ini jadi disesuaikan dengan video pembelajaran. Jadi videonya itu harus sesuai sama dengan materi RPP yang dibuat. Kalau tadi saya lihat kalau nggak salah Karoni materinya bola basket yang udah diunggah ya Karoni ya, betul Karoni? Ya betul Kak, betul. Nah berarti nanti video pembelajaran yang Karoni unggah itu ya tentang video bola basket, betul, video pembelajarannya. Ya betul. Nah video ini ada tinggal unggah. Sekali lagi saya ingatkan untuk video pembelajaran ini untuk RPP-nya juga tolong disesuaikan alokasi waktunya itu 30 menit satu kali pertemuan 30 menit karena masih ada yang sesuai dengan
JP masing-masing masih ada yang 2 kali pertemuan, masih kena ada yang waktunya itu 35 menit. Jadi disesuaikannya 1 kali pertemuan 30 menit seperti itu Kak. Pendahuluannya bisa 5 menit atau 10 menit. Kemudian intinya 15 menit, penutup 5 menit, seperti itu contoh saja ya. Jadi total dari awal sampai akhir 30 menit. Terkait video pembelajarannya pun sama, tanpa ada rekayasa, tanpa ada editing, 30 menit. Kalau misalkan emang kakak-kakak bertanya, duh, anak-anak di saya Pak Ciwe, anak-anak di saya, siapa yang nanya tadi teh ya? Saya agak lupa. Karena bahasanya di sini mah agak desa, gimana Kak? Ya nggak apa-apa, bahasanya tetap aja, cuman ya kalau misalkan emang bisa diingatkan, boleh diingatkan, jangan terlalu ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu, boleh, tapi ketika untuk pelaksanaannya, lakukan apa yang emang biasanya terjadi ketika anak-anak emang bercanda, kadang anak-anak ada yang bercanda, jadi ya itu yang realnya, jadi biar kita semua tahu, seperti itu Kak. Aman Kak, gimana Kak Lukman? Mohon izin bertanya Kak, untuk apa namanya? Kan saya di sini ada yang di pendahuluan ada mendemonstrasikan video, terus ada yang di lapangan. Nah, itu kan kalau tanpa proses editing kayaknya itu gimana itu solusinya Kak? Terima kasih. Nah, paling bukan editing Kak Lukman, jadi cuman Kak Lukman ketika menayangkan video kan pastinya di kelas ya Kak Lukman ya. Kemudian untuk praktek pembelajarannya kan pasti di lapangan. Kak Lukman cukup di pause saja. Oh, di pause jadi ya Kak? Oke, Iya. oke siap. Jadi bukan dipotong ya Kak, jadi cuma di pause, kemudian langsung masuk lagi seperti itu. Aman Baik Kak Kak, Lukman? terima kasih Kak. Aman, aman. Ya silakan, ada lagi Kak? Ada pertanyaan lagi? Aman? Bungkus ya Kak ya, untuk tugas lakukan Pak, ini. izin tanya Pak. Oh iya silakan Kak Aji. Misalnya kita membuat video ngetek selama 30 menit. Contoh kita ngambil dari awal pembelajaran. Setelah 30 menit itu kita hanya baru sampai pemanasan. Itu gimana Kak? Nah itu makanya disesuaikan Kak, jangan terlalu banyak. Jadi kayak hal-hal yang kira-kira tidak dilaksanakan, lebih baik tidak usah seperti itu Kak. Jadi dimaksimalkan 30 menit. 30 menit itu sudah sampai penutup. Gitu Kak. Jadi kalau misalkan pembukaannya biasanya kita ada persepsinya kita banyak nih. Kayak mengabsen itu kita bisa langsung tanyakan saja. Siapa yang sekarang tidak hadir? Itu udah meminimalisir waktu ya Kak, dibanding kita mengabsen satu persatu. Kemudian kayak poin menyanyikan lagu Indonesia Raya, mungkin jika biasanya ada, itu bisa tidak diadakan, seperti itu Kak. Gimana Kak Haji? Bungkus Kak, bungkus. Fokus ya. Oke. Ada lagi Kak? Kak Helmi, gimana Kak Helmi? Kak Helmi aman? Cukup aman. Aman ya. Satu lagi Kak, di modul 1.6 ini, di 1.6C, itu kakak-kakak diminta untuk menjawab kuis. Jadi tolong untuk yang kuis itu kakak-kakak semuanya mengerjakan. Ada 4 pertanyaan dalam kuis itu. Pertanyaannya juga sudah dijawab sama kakak-kakak sebetulnya tadi. Nah, tinggal kakak-kakak mengulang saja, menerapkan atau menuliskannya di jawaban kuis tersebut. Aman ya Kak ya? Aman Aman, Kak, Kak. bungkus. Lanjutkan. Terus ya. Baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di modul 1.6 ini silahkan dibuka satu persatu, cuman tugas utamanya itu ada 3. Yang pertama, itu kakak-kakak diminta untuk menjawab kuis di 1.6.C, kemudian kakak-kakak itu mengunggah RPP ataupun modul ajar di 1.6.C1 kalau nggak salah ya Kak Lukman ya. Kemudian yang refleksi, seperti itu. Jadi ada 3 tugas kakak-kakak. Aman?
Aman Kak, dimengerti. Oke, baik. Nah, kita sudah sampai sesi akhir dan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai kakak-kakak untuk pertemuan 1.6 ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke modul 2.1. Di sana modul 2.1 kita akan 3 kali tatap maya secara berturut-turut 3 hari dari tanggal 9, 10, dan 11. Dan lamanya lumayan 3 JP, 3 JP, dan 2 JP. Seperti itu, Kak. Nanti kita akan obrolkan hal ini lanjutnya di grup WhatsApp aja ya, Kak ya. Siap, Kak Rizky, siap. Oke. Untuk sekarang, seperti biasa kita sudah selesai, jadi saya minta kakak-kakak untuk memimpin doa penutup. Mangga, siapa yang bersedia? Siapa ini yang resen? Enggak muncul. Karoni, oke silakan Karoni. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan kita di sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini berguna dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa kakak-kakak untuk di sesi terakhir kita sesi foto bersama. Mangga kakak-kakak dibuka open kamera. Wah, Kak Randi udah ada di masjid kayaknya Kak Randi nih. Udah pakai kopiah. Oke, Kak Helmi, Kak Ridwan, Kak Aji, mungkin bisa open kameranya, Kak Asep, Kak Idris, Kak Alvin. Can mandi euy. Kak Jen atau Kak Ridwan. Can mandi geus laku ieu. Ketua. Kak Luki. Oke, ayo Kak Ridwan, Kak Ridwan. Iya Kak Ridwan mau open kamera. Kelak. Biar bisa terlihat Kak Helmi. Mana Kak Helmi tadi perasaan udah open cam. Error deh. Oke, Kak Roni sama Kak Oyok biasa spesialis gaya nih. Oke, gini Kak Roni. Oke, boleh. Ayo kakak-kakak ikutin Kak Roni. Seperti ini katanya gayanya. Oke. Ada mah perasaan hiji Karoni yang dua. Ya gaya balik lagi lain ajan. Oke, siap ya semua. Aduh, tahan. Aduh, Kak Idris muter-muter. 1, 2, tahan. 3. Oke, bagus. Satu lagi Kak Roni. Gimana nih Kak? Rumah Ridwan tuh kieu cenah Kak. Nah. Malam Jumat merenah saya naon nih cinta. Ampun kapok moal magrib deui. Maghrib deketin ke maghrib Kak Ridwan ya. Susah Kak euy, pakai HP euy. Oke tuh, siap. Iya kumaha atuh? Hiji, 1. Ya, sebisanya lah. 1, 2, 3. Oke. Siap, terima kasih kakak-kakak. Izin stop record.